absen dulu. Apakah hadir semua? Hadir semua. Baik, sudah. Terima kasih. Adik-adik sudah siapkan diri? Sudah. Baik. Nah, pelajaran kita hari ini tentang sistem ekskresi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui definisi sistem ekskresi. Yang kedua itu, menjelaskan berbagai organ pada sistem ekskresi. Yang ketiga itu, mengidentifikasi keterkaitan hubungan antara struktur dan jaringan dengan fungsi pada organ sistem ekskresi. Nah, yang keempat itu, menjelaskan gangguan kelainan pada fungsi sistem ekskresi. Nah, ada tahu apa itu sistem ekskresi? Baik, kalau ada tidak tahu apa itu sistem ekskresi, Ibu akan menjelaskan apa itu sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Nah, sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa tokrik atau racun. Senyawa sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan tergantungnya fungsi organ-organ dalam tubuh. Nah, itu adalah pengertian dari sistem ekskresi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan membagikan soal untuk adik-adik. Satu orang maju untuk terima soal-soal ini. Maju. Boleh maju. Bagi-bagi untuk teman-teman. Sudah? Sudah. Nah, jadi baik adik-adik. Coba adik-adik perhatikan organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi itu. Yang pertama itu adik-adik lihat kulit. Satu orang maju untuk bantu Ibu. Fancy, bantu Ibu dulu, turingin. Nah, yang pertama itu coba ada perhatikan ke depan ini. Yang pertama itu kulit. Sudah lihat? Sudah. Nah, kulit itu merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Nah, di saat adik-adik melakukan ini pekerjaan atau beraktivitas, adik-adik rasa keringat atau tidak? Keringat. Nah, keringat itu dia keluar lewat kulit kita, seperti berolahraga. Nah, kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan jaringan ikat bawah kulit. Nah, epidermis merupakan lapisan kulit yang paling luar. Nah, lapisan yang disebut juga dengan kulit ari. Fungsi lapisan epidermis itu sebagai pengangkut untuk melindungi tubuh dari mikroba atau patogen berbahaya. Nah, yang kedua itu melindungi tubuh dari risiko stres, oksidan akibat paparan sinar ultraviolet maupun bahan-bahan kimia lainnya.
Nah, yang berikut itu kita lihat dermis. Nah, dermis yang ini. Nah, dermis itu merupakan lapisan kulit yang berada di bawah lapisan epidermis, yang keduanya terhubung oleh suatu membran yang dinamakan membran basal, terdiri dari glukosimbangglikan, proteoglikan, serta glikoprotein. Selain komponen tersebut, dalam lapisan dermis juga terdapat mechanoreceptor yang berfungsi untuk memberikan rasa, sentuhan, dan termoreseptor yang memberikan rasa panas. Nah, yang ketiga itu hipodermis. Nah, hipodermis itu merupakan bagian yang terletak di bawah lapisan dermis. Hipodermis merupakan lapisan yang banyak mengandung lemak yang bertindak sebagai cadangan makanan, melindungi tubuh terhadap benturan, serta untuk menahan panas pada tubuh. Nah, secara umum, hipodermis memiliki berbagai macam fungsi, yaitu yang pertama itu membantu menyangga tubuh bagian dalam terhadap adanya benturan. Yang kedua itu memberikan bentuk pada tubuh. Yang ketiga itu sebagai lubang atau penyedia cadangan makanan. Nah, ini adalah kulit. Adik-adik sudah mengerti? Sudah. Nah, baik. Ini kalau sudah mengerti, coba adik-adik lihat lagi gambar yang kedua, yaitu ginjal. Adik-adik tahu apa itu ginjal? Tahu atau tidak? Tidak. Nah, baik. Ibu akan menjelaskan yang kedua itu ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Nah, ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresi gula darah yang lebih kadar normal dalam mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Nah, secara umum ginjal terbagi menjadi 3 bagian, yaitu apa-apa? Ada tahu? Tahu atau tidak? Tidak. Nah, ini susunan secara ini ginjal itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga ginjal. Nah, ibu akan jelaskan ini ginjal. Ibu akan menjelaskan secara umum ginjal. Yang pertama itu kulit ginjal. Nah, kulit ginjal itu terdapat glomerulus dan simpai Bowman yang membentuk kesatuan disebut badan Malpighi. Nah, di mana dalam badan Malpighi terdapat neofron. Neofron itu adalah satuan struktural dan fungsional ginjal. Nah, yang kedua itu sumsum ginjal atau medula. Sumsum ginjal berupa badan-badan yang berbentuk berkerucut dan banyak mengandung saluran yang mengumpulkan urin yang disebut tubulus contortus. Nah, ada yang ketiga itu rongga ginjal atau pelipis. Rongga ginjal atau pelipis berfungsi sebagai tempat untuk menampung sementara urin sebelum dialirkan ke kandung kemih melalui ureter. Nah, coba ada lihat gambar struktur bagian ginjal ini. Ini ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari ginjal. Coba ada lihat di gambar. Nah, adik-adik ibu mau tanya, proses pembentukan urin itu ada tahu? Ransi, coba Ransi sebutkan proses pembentukan urin. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik, ibu akan
menjelaskan proses pembentukan urin. Nah, proses pembentukan urin itu yang pertama, darah yang membawa sisa-sisa metabolisme protein akan masuk ke ginjal melalui pembuluh darah menuju glomerulus. Nah, yang kedua itu, di dalam glomerulus, zat-zat yang molekul kecil dalam darah disaring seperti air, garam, amonia, urea, dan gula. Yang ketiga itu, di dalam tubulus proksimal terjadi penyerapan kembali terhadap zat-zat yang masih diperlukan, yaitu air dan gula. Yang ketiga itu, di dalam tubulus proksimal. Yang keempat, urin primer masuk ke dalam tubulus distal dan akan terjadi augmentasi, yaitu penambahan zat-zat yang tidak diperlukan ke dalam urin primer sehingga menjadi urin sekunder. Nah, yang terakhir itu urin sekunder. Urin sekunder itu ditampung di tubulus koltekta, kemudian diteruskan ke ureter dan ditampung kembali di kantung kemih. Akhirnya dilakukan dari tubuh melalui ureter. Nah, ada sudah mengerti ini proses pembentukan urin? Sudah. Nah, ada juga fungsi ginjal. Doni, duduk baik-baik. Perbaiki kaki. Waktu belum habis, jadi perbaiki kaki dulu. Nah, yang berikut itu ibu akan lanjut ya. Teman ada bisa perhatikan ke depan, jangan bermain di belakang. Nah, fungsi ginjal adalah menyaring darah hingga menghasilkan urin. Nah, pembentukan urin terdapat terjadi atas 3 tahap. Ada tahu? Tidak. Nah, yang pertama itu filtrasi. Nah, filtrasi adalah proses penyaringan sel-sel darah. Nah, yang kedua itu reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga itu augmentasi adalah proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Nah, ada sudah tahu? Doni, perhatikan ke depan supaya kita lanjut lagi. Nah, yang berikut itu coba ada lihat gambar. Yang berikut itu paru-paru. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2, kambium dioksida, dan H2O atau uap air. Nah, ini adalah gambar paru-paru. Coba ada perhatikan ke depan. Nah, paru-paru itu ada juga bronkus, bronchiolus, alveoli dan alveolis, plenura dan diafragma. Nah, baik, ibu akan menjelaskan satu persatu. Nah, yang pertama itu bronkus. Doni, bronkus. Bronkus adalah cabang trakea yang terhubung dengan paru-paru kiri dan kanan. Selfie lihat ya. Nah, bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri dan bronkus sebelah kanan masuk ke paru-paru kanan. Nah, fungsi bronkus itu yang utama adalah sebagai jalur udara dari mulut serta trakea. Yang ini, jalur yang ini. Sudah lihat? Sudah. Nah, yang kedua itu bronchiolus. Nah, bronchiolus itu yang merupakan percabangan dari bronkus. Bronchiolus berukuran sangat kecil. Bronchiolus itu berukuran sangat kecil.
Ini dia bronkiolus ukuran sangat kecil. Nah, seperti rambut dan jumlahnya banyak. Baik di paru-paru kiri maupun kanan terdapat hingga 30.000 bronkiolus. Nah, yang ketiga, alveoli dan alveolus. Di ujung bronkiolus terdapat alveoli yang merupakan kumpulan kantong udara. Masing-masing kantong udara disebut dengan alveolus dan ukurannya sangat kecil. Namun, jumlah alveoli sangatlah banyak, yaitu sekitar 600 juta buah. Yang keempat, Ibu akan jelaskan pleonera. Pleonera itu adalah lapisan membran tipis pelindung paru-paru dan tulang rangka bagian dalam. Di bagian dalam ini, dalam yang menghadap paru-paru. Pleonera memiliki 2 lapisan, sehingga satu paru-paru bersentuhan dengan bagian dalam tulang rangka, tidak akan terjadi gesekan. Seperti ini. Sudah lihat? Sudah. Yang kelima itu diafragma. Diafragma sebenarnya tidaklah menempel pada paru-paru manusia, namun perannya tidak dapat dipisahkan dari paru-paru. Diafragma merupakan otot pernapasan yang terletak di bawah paru-paru dan memisahkan area darah dari perut. Baik, ada yang sudah mengerti tentang hati, paru? Sudah. Nah, Doni, yang berikut itu kita lihat yang terakhir. Yang terakhir itu hati. Sebelum kita lanjut ke hati, ada yang mau bertanya? Tidak. Baik, Ibu akan lanjut ke hati. Hati ini adalah gambar hati. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan tempel ini di papan dulu supaya ada yang lihat gambar dari hati. Baik. Ada tahu apa itu hati? Doni tahu? Tidak. Nah, baik. Ibu akan jelaskan hati. Hati itu merupakan kelenjar terbesar pada manusia. Terletak dalam rongga perut, di dalam rongga perut kita. Nah, di dalam rongga perut kita ada hati. Nah, perut sebelah kanan warnanya merah tua. Jadi hati kita ada itu warnanya apa? Merah tua. Nah, hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu saat sisa dari perombakan darah merah yang telah rusak dan dihancurkan dalam limfa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, penyimpan glikogen, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Nah, adik-adik perhatikan ke depan supaya Ibu jelaskan ini bagian-bagian dari hati. Nah, yang pertama itu lobus kanan. Lobus kanan yang ini. Coba adik-adik perhatikan lobus kanan yang ini. Sudah? Sudah. Nah, lobus kanan. Lobus kanan itu adalah bagian terbesar di hati yang ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Ya, betul. Yang kedua itu kita lihat lobus kiri. Nah, lobus kiri adalah
bagian hati yang punya bentuk lebih runcing dan kecil ketimbang lobus kanan. Nah, yang berikut itu kantong empedu. Nah, ini di bawah sini, lihat di bawah gambar bawah sini. Sudah? Sudah. Kantong empedu ini merupakan bagian dari sistem empedu yang berfungsi dalam reservoir, penyimpanan untuk empedu. Yang berikut itu vena centralis. Vena centralis pada bagian tengah tiap lobus ini. Lihat, ada perhatikan ke depan. Nah, yang tengah ini vena bergabung menjadi vena yang lebih besar dan membentuk vena hepatica yang selanjutnya menuju ke dalam vena cana inditor. Nah, yang terakhir itu lacuna. Apa? Lacana. Nah, lacana adalah ruangan yang memisahkan antara satu lobus dengan lobus lainnya. Nah, ini adalah hati. Ada sudah mengerti? Sudah. Nah, bagian-bagian dari hati itu ada apa-apa? Lobus kanan, lobus kiri. Nah, baik. Ada lobus kanan, lobus kiri. Ada juga kantong empedu. Nah, ini adalah bagian-bagian dari hati. Nah, sampai sini adik-adik sudah mengerti? Sudah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu akan menjelaskan gangguan pada sistem ekskresi. Nah, gangguan yang pada sistem ekskresi itu ada apa-apa saja? Tahu? Tidak. Nah, yang pertama itu gagal ginjal. Tulis ya, gagal ginjal, batu ginjal, pneumonia, jerawat, dan sirosis hati. Adik-adik bisa jelaskan dari gangguan pada sistem ekskresi? Tidak bisa. Baik, Ibu akan menjelaskan gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama itu gagal ginjal. Nah, gagal ginjal itu merupakan kondisi di mana ginjal tidak berfungsi secara normal, tidak dapat menyaring zat sisa metabolisme, tidak dapat mengontrol jumlah air, dan tidak bisa mengendalikan tekanan darah. Yang berikut itu batu ginjal. Nah, batu ginjal itu merupakan suatu kondisi ketika mineral menangkap di mana ginjal sehingga membentuk bongkahan seperti batu. Batu ginjal itu dia akan membentuk seperti batu. Yang ketiga itu pneumonia. Nah, penyebab penyakit ini adalah bakteri, virus atau jamur yang menginfeksi paru-paru, khususnya di alveolus atau gelombang pada paru. Yang keempat itu jerawat. Tersumbatnya pori-pori kulit oleh minyak yang dihasilkan kelenjar minyak di bawah kulit. Seperti muka kita. Kalau kita tidak cuci muka teratur, berarti muncul jerawat. Adik-adik harus cuci muka, bisa pakai sabun supaya jangan ada jerawat. Nah, yang berikut itu sirosis hati. Nah, sel-sel pada hati atau liver berubah menjadi jaringan ikatan atau fibrosa dan membuat sel-sel tersebut kehilangan fungsinya. Nah, itu adalah gangguan pada sistem ekskresi. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Ibu akan tanya adik-adik dong. Adik-adik sudah mengerti pelajaran kita hari ini tentang sistem ekskresi? Sudah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi itu merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak digunakan lagi oleh tubuh oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa tokrik atau racun. Nah, organ-organ pada sistem ekskresi itu yang pertama itu apa? Kulit, ginjal, paru-paru, dan hati.
Yang pertama itu gagal ginjal, batuk ginjal, pneumonia, jerawat, dan sirosis hati. Nah, ini adalah materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri materi kita, Ibu akan pesan adik-adik pulang belajar kembali materi kita hari ini sistem ekskresi untuk minggu depan kita ujian. Dengar? Dengar. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu.